Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mana nih? Sore Selamat Ibu. sore Ibu. Sore, Waalaikumsalam sore. warahmatullahi Sore wabarakatuh. Ibu. Sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Ibu. Oke, gimana nih liburan panjangnya? Kita hari ini akan bahas yang kemarin kan kita bahas future and present gitu. Jadi di mana kemarin itu maaf banget minggu lalu itu kalau nggak salah saya di rumah sakit ya. Tapi nggak apa-apa karena ini bindeng juga ya jadinya em, karena libur panjang juga jadinya kita bisa bed rest lah gitu ya. Dimana dari kemarin kita pelajari present sama future. Nah, dari present future itu adik-adik bisa menilai. Saya aja sekarang sambil sambi-sambi nih misalkan ada untuk jangka panjang investasinya seperti apa. Karena kalau adik-adik sering baca politik geopolitik ya. Nah, itu sebenarnya kita ada jangka panjang yang memang harus uang yang kita miliki saat ini ada investasinya, apakah itu dapat berjalan untuk investasi kita di masa depan, gitu. Nah, em, kenapa alasannya kita mempelajari di manajemen keuangan ini ada kebijakan investasi jangka panjang? Karena ketika adik-adik, misalkan adik-adik sekarang itu cuman handle uang jajan atau adik-adik kerja nih sambil dengan orang tuanya gitu ya, misalkan ada uang jajan. Nah, adik-adik bisa kasih tahu nih kepada orang tua adik-adik atau misalkan adik-adik sendiri yang memiliki uang jajan tersebut udah dikumpulkan tabungannya. Nah, kira-kira adik-adik udah memikirkan masa depan adik-adik itu seperti apa ya? Kira-kira uang pensiun saya gimana? Nggak masalah adik-adik ketika adik-adik mikir, ah saya mah masih muda, ngapain mikirin uang jangka pensiun, tapi itu bisa dilakukan kepada dari sejak dini gitu. Nah, kemarin itu sebenarnya present and future itu target adik-adik. Nah, kalau adik-adik sering nonton investasi-investasi jangka panjang, itu ada berapa kali kehidupan adik-adik. Misalkan sebulan itu adik-adik hidup dengan uang 10 juta gitu misalkan. Nah, 10 juta itu dikali 12 dan dikali 25 lagi. Nah, itu adalah total dari target investasi yang akan dikirimkan ke dalam em, apa ya? Misalkan kita taruh di deposito gitu ya, atau taruh di em, beberapa investasi, misalkan sukuk gitu, ataupun SBN, ataupun kebijakan-kebijakan jangka panjang untuk adik-adik mendapatkan uang dari yang uangnya adik-adik tetap, tapi mereka mengeluarkan persentase-persentase itu untuk adik-adik hidup di jenjang-jenjang adik-adik tuh nggak kerja lagi, tapi adik-adik bisa hidup dengan uang pasif income itu, gitu ya. Pasif income itu di mana adik-adik nggak kerja, tapi adik-adik dibayar, gitu. Nah, kebijakan investasi jangka panjang ini sebenarnya eh, di mana ketika pengambilan keputusan keuangan pastinya, nah itu penanaman investasi dan aset. Jadi misalkan adik-adik yang kalau adik-adik pikir kayak, ah aku kan sekarang nggak punya uang, ngapain aku mikirin aset aku juga nggak punya aset gitu ya, ngapain sih aku perlu menilai lagi, ini kan buat perusahaan. Oh, jangan salah adik-adik, saya pun dulu nggak diajarin untuk itu ya. Agak nyesel gitu ketika baru tahu ketika dunia kerja. Jadi ketika adik-adik saya handle untuk ini gitu ya, misalkan manajemen keuangan, di mana dulu saya buka usaha gitu ya, misalkan, ah saya mau nyoba deh lulus kuliah mau nyoba buka usaha gitu ya. Waktu itu saya buka usaha pertama kali itu adalah percetakan adik-adik. Jadi untuk percetakan apa sih namanya handphone gitu ya. Jadi misalkan ada casing di belakangnya itu ada cetakan-cetakannya. Saya beli tuh untuk cetakannya. Saya membelikan pembelian mesin. Hanya saja ternyata em, harga untuk cetakan itu saya nggak mikirin lagi jangka panjangnya. Ternyata
dari mesin tersebut itu ada misalkan kerusakan yang harganya lebih mahal dan mengganggu stabilitas investasi yang ada, akhirnya bangkrut gitu. Jadi dari situ pun saya mikirin, ah saya mau beli tanah deh gitu. Misalkan adik-adik udah punya uang nih, udah punya uang. Nah, beli tanah, tapi kalau cuma kita anggurin gitu ya, kita diemin aja, kita nggak em, sewain, atau kita nggak apa ya, atau pembelian gedung juga ya, misalkan pembangunan rumah gitu ya, kita diemin aja, kita nggak cuma tinggalin aja, kita nggak sewain, kita nggak ada eh, ngasih untuk pendapatan. Misalkan kalau tanah itu ada sewa untuk pertanian, atau sewa untuk tempat usaha, atau sewa untuk misalkan atau untuk membangun suatu bisnis gitu ya. Misalkan hotel atau mungkin kontrakan dan lain-lain. Nah, kalau kita cuma punya tanah aja nggak kita em, apa istilahnya cuman jadi aset, itu ada namanya pajak PBB gitu ya, di mana itu pengeluaran tiap tahunnya ya kita mesti tambahkan, bukannya aset tanah naiknya tidak seberapa gitu ya misalkan. Nah itu ketika kita mau jual itu juga lama gitu ya, itu kejadian di mana misalkan aku mau jual cepet, nah itu termasuk juga lama untuk penjualan tanah tersebut gitu. Jadi em, untuk pembangunan gedung pun misalkan udah nih aku mau nambah aset buat gedung gitu ya. Adik-adik ketika berbisnis nih, misalkan hotel ataupun bisnis sesuatu gitu ya. Nah itu hotel itu mereka memikirkan juga adik-adik untuk pembangunan hotel tersebut. Nah rata-rata untuk pembelian tanah, hotel-hotel yang besar itu biasanya nyewa kepada si pemilik lahan atau kita bilang landlord gitu ya. Jadi di mana mereka hanya bangun gedung aja, bangun hotel aja, atau bangun investasi aja. Jadi itu di mana kita lihat, oh itu ternyata nggak balik modal, atau berapa tahun kita bangun gedung itu misalkan 1 miliar gitu ya, bangun hotel gitu ya atau bangun bisnis gedung tersebut. Tapi ternyata dari sewa tersebut baliknya itu bisa sampai 50 tahun gitu ya. Nggak balik modal. Itu termasuk juga yang tidak diinginkan oleh investor. Gitu. Ketika kita menjadi invest, kita nggak mau dong, maunya kita untung. Kita udah ratusan juta kita taruh, tapi kok kita cuma dapat dikit. Nah, itu ada kejadian beberapa yang memang kena tipu dari investasi-investasi ini gitu. Jadi saya harap adik-adik udah mulai open minded di mana em, apa ya, manajemen keuangan ini penting banget untuk kehidupan sehari-hari juga. Jadi di mana dari one day adik-adik dapat uang jajan mungkin atau dapat kerjaan, nah itu bisa diinvestasikan, mungkin udah sedikit-sedikit belajar saham, tapi sahamnya yang memang adik-adik patenkan untuk cut loss cepet-cepet gitu. Misal kalau misalkan mundur gitu. Dan jangan sampai terlalu besar untuk itu. Nah, juga ada untuk yang memang mau rendah, deposito bisa di atau emas. Pembelian yang memang safe haven bilangnya. Sekarang lagi karena banyak apa ya, peperangan, kita bisa lihat emas harganya menjulang tinggi lagi hari ini. Nah, jadi itu adalah em, bisa juga kita investasi yang tidak nyata. Contohnya adalah hak kekayaan intelektual atau brand company atau paten. Nah, itu kemarin saya udah bilang ada logo. Jadi saya punya usaha, logonya itu saya belum patenkan. Nah, logonya itu dipakai dan dipatenkan, akhirnya saya dibuang begitu saja di sosial media maupun di kalah pokoknya di sosial media, dan kalah juga di e-commerce. Jadi brand saya hancur di situ aja karena saya lupa mematenkannya. Dan itu perlu, sangat sangat perlu untuk hak atas kekayaan intelektual dan brand company untuk patennya sendiri. Jadi kalau adik-adik lihat ya, ada contohnya Ayu Ting Ting, Anya Geraldine. Nah, itu kan mereka sebenarnya namanya bukan itu ya, tapi itu mereka punya hak
kekayaan intelektual atas nama itu atau patennya nama mereka. Jadi yang tidak bisa untuk diganggu gugat atas nama mereka itu. Jadi adik-adik em, harus lihat kalau misalkan berbisnis ya, kita mau jadi public figure, harus lihat lagi untuk jangka panjangnya. Nah, kalau di perusahaan sendiri kita untuk mengurangi risiko kerugian ya, biasanya perusahaan itu lihat lagi investasi sejalan apa enggak. Jadi ketika nanti ada arus kas yang masuk dan keluar, kita bisa lihat jadi pedoman kebijakan investasi yang ada. Karena kemarin adik-adik udah neliti neliti tentang present and future gitu ya. Kita bisa lihat di mana kebijakan investasi ini gitu sebenarnya ada kebijakan jangka panjang dan jangka pendek gitu ya. Misal, contoh, hmm, biaya kuliah di Stikom Ambon range-nya berapa gitu ya. Anggap misalkan eh, 8 juta sampai 10 juta gitu ya. Nah, itu eh, adik-adik bisa taruh di beberapa deposito gitu. Misalnya deposito yang 4%. 10 juta itu bisa setahun itu per bulan itu kalau nggak salah dapat 40.000 gitu ya. 40.000 dari persentase yang ada. Kalau nggak salah 11.000 deh, nggak salah. Nah itu kan bertambah. Nah itu dari uang yang ada itu sebenarnya antara investasi kebijakan untuk adik-adik mendapatkan uang yang ada, ya misalkan dari uang jajan misalkan itu jajannya misalkan eh, seminggu 500.000 gitu ya misalkan. Nah, dana yang adik-adik itu coba untuk diinvestasikan kira-kira adik-adik mau bisnis apa atau mau buka usaha apa atau adik-adik mau taruh aja aku mau naruh aja di emas gitu ya. Nah, adik-adik bisa lihat grafiknya. Jadi yang dianggap itu eh, kita bisa langsung jual gitu contohnya. Misalkan kita udah tahu, sorry, ada yang bocor ya. Oke. Misalkan kita hari ini udah tahu nih, hari ini emas besok akan naik gitu. Saya biasanya ngeliatin emas dunia. Nah, kita pakai aplikasi yang di Indonesia. Nah, di Indonesia itu update aplikasi Treng itu punyanya Pegadaian itu di jam 10. Nah, adik-adik bisa investasi di malam hari itu udah lihat untuk emas dunia naik apa enggak. Dan besoknya pasti si emas Treng Ah, ini tahu untuk naik atau turun. Gitu. Jadi adik-adik bisa lihat di mana itu kita bisa oh ini naik nih langsung jual gitu ya jangan kita ada kenaikan naik drastis dari yang pembelian kita gitu misalnya kita mau kita jual nah itu dalam jangka pendek adik-adik kita targetnya cuman hari esok atau seminggu kemudian nah kalau jangka panjang contohnya adalah investasi contohnya adik-adik sendiri investasi di pendidikan nah itu adalah jangka panjang di mana masih. sorry kedengeran saya ini ya. Oke. Dan itu adalah kebijakan jangka panjang. Contohnya adalah em, kalau adik-adik mau lihat itu pendidikan. Nah, atau misalkan di pembelian aset ya, adik-adik itu termasuk jangka panjang. Aset-aset rumah, aset apa namanya pembelian mesin. Nah, itu jangka panjang. Nah, kenapa? Alasannya karena itu eh, investasi yang tidak cepat untuk dijual belikan gitu ya. Jadi misalkan jangka panjang pun itu contohnya adalah pendidikan. Nah, misalkan hari ini adik-adik investasi di pendidikan. Nah, kemudiannya setelah lulus adik-adik bisa bekerja dengan gaji yang lebih daripada lulusan SMA atau SMK gitu. Jadi dari situ pun kita udah bisa lihat dari gaji pun di PNS ya kalau kita lihat PNS aja udah gajinya beda dari jenjang pendidikan. Nah, itu bisa lihat jangka panjang. Kalau di perusahaan mungkin kita lihatnya lebih ke mesin, investasi ke
eh, gedung gitu. Itu jangka panjang. Kalau pendek juga ada namanya piutang dagang. Nah, itu misalkan contoh Dian eh, minjem sama punya usaha, misalkan siapa ya? Anastasia punya usaha em, padi gitu ya. Nah, itu Angelina punya usaha untuk penjualan beras. Nah, Angelina beli ke Anastasia dengan jangka piutang. Utang dulu ya, nanti pas pas berasnya udah kejual baru saya bayar. Nah, itu kira-kira 6 bulan. Nah, Anastasia mengokekan penjualan padinya. Nah, itu jangka pendek gitu ya. Itu termasuk investasi jangka pendek. Yang penting laku dulu deh cepet dan komit dengan investasi tersebut gitu ya. Jadi itu termasuk dengan investasi adanya piutang. Jadi di mana modal kita keluar dulu, nanti baru akan datang masukan bijakan tersebut. Nah, tapi itu juga ada kemarin ya plus minus kalau misalkan kita lihat jangka panjang itu gimana? Nah, contohnya nih ya, kebijakan investasi jangka panjang, penanaman dana dari suatu pembelian aset, gitu ya. Yang tadi aset tetap, misalnya rumah, gitu ya. Nah, misalnya contoh untuk pembelian aset tetap, sehingga perusahaan lebih efektif kinerjanya. Biasanya aset tetap jenisnya dimodifikasi, misalkan produk baru ya atau modifikasi. Misalkan kita adain lagi mesin baru, misalkan adik-adik lihat Hmm, mie, mie Indomie ya. Rasanya kan sekarang lebih bervariasi. Mereka itu sebenarnya nambah untuk aset lagi, mungkin mesin baru untuk modifikasi rasa baru. Nah, itu termasuk juga investasi jangka panjang. Ada pembelian aset dari mesin tersendiri yang membuat eh, apa ya berbagai variasi untuk produknya. Nah, ini juga untuk kebijakan investasi jangka pendek, biasanya dana aset lancar. Kemarin adik-adik udah lihat ada aset lancar, jangka pendek, jangka panjang gitu ya. Nah, ini sebenarnya masuk ke dalam investasi kita sebenarnya kesempatan untung atau enggak nih dari sebenarnya piutang yang dapat menambah penjualan dan peningkatan pendapatan gitu ya atau berupa bunga. Jadi ada pembelian misalkan em, aset lancar gitu ya atau kas gitu ya. Kas kita itu kita punya uang cash. Nah, itu kita mau ngasih piutang dagang ke si misalnya tadi Anastasia sama sama Angelika gitu ya. Angelina. Nah, itu mau ngasih pinjaman atau enggak itu ya dari piutang itu. Tapi kalau kalau enggak ngasih piutang dulu belum laku-laku nih em, apa namanya padinya. Nah, kalau misalkan udah ngasih eh, ternyata untungnya lebih banyak. Nah, itu adalah dana untuk operasional tersendiri. Jadi ketika adik-adik mm, lihat ya, kalau di warung-warung tidak boleh berhutang gitu ya. Tidak ada ngutang-ngutangan, ribet untuk nagihnya. Nah, itu termasuk juga adalah kebijakan investasi jangka pendeknya adik-adik atau jangka pendeknya sih warung tersebut. Mereka tidak mau invest untuk adanya pemberian utang terhadap pembeli gitu karena memang satu ribet mungkin dana operasionalnya juga nggak sebesar perusahaan. Kalau perusahaan kan udah berbasis tanda tangan ya dari satu arah ke satu arah mereka juga ada kebijakan untuk piutangnya tersebut. Nah, ada beberapa risiko untuk jangka panjang. Ya pastinya kita kalau salah-salah juga pasti semuanya investasi itu ada risikonya adik-adik. Nah, sebagai periode kontrak tersebut disepakati dana yang dikeluarkan harus ditahan selama masa tersebut. Jadi misalkan adik-adik taruh nih jangka panjang untuk em, contohnya SBN pemerintah deh. Adik-adik beli sukuk kayak pemerintah aja tuh ditahan 10 tahun adik-adik. Jadi kita itu naruh dana, kita dapat balik duitnya, tapi ditahan di sana selama 10 tahun. Nah, itu disepakati kita udah ada kontraknya, kita tanda tangan. Nah, itu investasi jangka panjang juga harapan pada peningkatan kapasitas akan meningkatnya omset penjualan. Nah,
Misalkan kita udah target nih, punya mesin beberapa untuk beberapa produk gitu. Hanya saja ternyata produk yang baru ini tidak laku gitu dibanding produk yang lama yang memang sudah diketahui. Contohnya tadi saya contohkan yang paling mudah, Indomie gitu ya. Indomie terus-menerus tuh dia ada rasa baru, rasa baru, rasa baru gitu ya. Yang mana yang cocok dengan customer-nya atau enggak gitu. Nah, sekarang bisa dilihat mereka udah taruh mungkin membeli mesin baru, mereka juga mmm, oh ternyata tidak terbesar sebesar penyuka yang goreng dan kuah gitu misalnya seperti itu. Nah, itu investasi besar juga kalau tidak laku. Nah, dana juga yang dikeluarkan itu cukup besar. Jadi memang kalau kita beli gedung atau kalau adik-adik lihat ada beberapa perusahaan yang investasi besar-besaran untuk gedungnya, gitu ya. Nah, kita bisa lihat itu ada risiko di masa depan, tapi ada juga yang tidak beresiko. Mereka mengurangi resiko-resikonya itu. Nah, gedung itu alasannya kenapa? Satu, kalau kita punya usaha di gedung, itu bisa naikin nama kita, adik-adik. Jadi, "Oh, ada di mana? Oh, itu perusahaannya besar tuh kalau di gedung ini," gitu ya. Jadi itu, ada juga untuk pengambilan risiko panjang juga, yang harus diperhitungkan secara hati-hati. Jadi ini, efektivitas dan efisiensi kinerja dapat dilihat juga dari itu. Ya kalau adik-adik nanti one day udah mulai mau investasi-investasi, itu kalau jangka panjang ya harus dihati-hatikan. Nah, di sini kita lihat untuk jangka panjang nyakup 2 hal dari si Hanafi dan Halim ini. Bagaimana memahami dan mampu memberikan estimasi aliran kas yang dihasilkan dari investasi tersebut. Jadi, ketika adik-adik mau investasi, hati-hati. Saya udah bilang kan hati-hati karena banyak juga investasi bodong. Kemarin saya baru dapat lagi laporan investasi itu punyanya Dude Harlino, tuh. Itu mereka investasi banyak yang zonk gitu ya, jadi harus hati-hati di situ. Bahkan sampai, eee, dana aliran haji aja ada bermasalah, itu kan padahal investasi jangka panjang yang memang dananya besar untuk kita mengeluarkan untuk dapat haji. Nah itu harus hati-hati juga. Nah, bagaimana kesimpulan aliran tersebut dievaluasi sehingga mampu memberikan keputusan bahwa investasi layak atau tidak untuk dijalankan. Jadi, adik-adik bisa lihat lagi, evaluasi lagi kayak kemarin perhitungannya. Sebenarnya di sini ada perhitungan untuk perusahaan sih, untuk profit. Tapi setidaknya nanti adik-adik dapat lihat present dan future-nya dari perhitungan yang sebelum-sebelumnya itu untuk metode apakah ini investasinya oke apa enggak gitu. Kalau sekarang adik-adik lihat mungkin pakai Shopee itu ada Bank Jago kalau nggak salah sama bank apa ya, yang oranye itu, saya lupa. Itu bunganya besar, tapi was-was juga karena tidak di OJK yang di atas bunga tersebut tidak mengiyakan untuk, apa namanya, kalau misal dananya hilang ya tidak ditanggung oleh mereka. Jadi sekarang udah banyak cybercrime juga, jadi harus hati-hati untuk investasi secara online. Mendingan, ada beberapa yang dibagi dari online maupun real gitu ya. Nah, untuk kepekaan sendiri, jadi aliran kas yang kemarin kita lihat ya, ada di perusahaan kan pasti ada kalau adik-adik kemarin baca seluruhnya ya, ada kasnya itu, dia ada aliran kas pengeluaran pendapatan. Di belakangnya lagi dari yang kemarin, adik-adik udah ada kelompok ya untuk nilai, kas maupun Aktiva gitu ya. Biasanya dilihat dari, baik oleh ahlinya. Jadi ada tafsiran sendiri, ada investasi bisa 3 5 atau 10 tahun bahkan lebih. Jadi kita bisa lihat aliran kas tersebut. Nah, biasanya kita bisa lihat dari 3 5 atau 10 tahun, bahkan lebih dari kurun investasinya. Jadi adik-adik bisa lihat, kalau jangka pendek biasanya di bawah 3 gitu ya. Kalau itu jangka panjang biasanya di atas 5 atau 10 tahun, gitu. Nah,
Untuk menghitung biaya modal yang dikeluarkan kurun masa tersebut bisa menggunakan rata-rata terimbang dalam menentukan hal ini. Jadi untuk menaksir aliran kas suatu investasi, kita bisa lihat biaya atau modal yang dikeluarkan. Nah, biasanya kita udah punya modal nih adik-adik, kita bisa lihat di depannya, kita timbang-timbang nih, apakah ini oke, apa enggak lagi untuk kita investasikan, gitu. Nah, evaluasi aliran kas ditaksir menghitungan atau tidak dari payback period. Payback period itu kalau di adik-adik dapat bisnis ya, eh, itu adalah kapan balik modal. Balik modal. Jadi balik modalnya kapan? Kira-kira adik-adik investasi 10 juta, balik modal 10 juta sampai dapat keuntungan. Keuntungan itu adalah ketika adik-adik investasi 10 juta, adik-adik misalkan dapat 12 juta. Nah, itu untungnya baru 2 juta. 10 juta itu adalah modal adik-adik. Jadi jangan harap itu adalah pendapatan adik-adik sebelum adik-adik mendapatkan 10 juta itu balik gitu. Ketika adik-adik berbisnis. Nah, net present value kemarin juga udah adik-adik hitung ya. Itu kapan hari ini eh, nilainya berapa. Dan ada internal rate of return yang nanti akan kita lihat ada perhitungannya. Jadi dari bunga yang ada, bunga bank kan naik terus ya adik-adik. Ada bunga yang naik dari tahun ke tahun pasti ada inflasi atau kita bisa lihat dari nilai tersebut apakah menguntungkan apa tidak dari nilai yang kita udah investasikan tahun lalu dan tahun sekarang misalkan. Nah, dari hasil analisis tersebut bisa dilihat keputusan investasi. Apakah menguntungkan atau tidak, bisa ditawarkan investasi atau bisa diterima atau ditolak. Gitu. Jadi kita bisa lihat lagi untuk investasinya. Nah, untuk menaksir aliran kas sendiri, jadi kita ada pertimbangan. Jadi misalkan keuntungan akuntansi. Jadi misalkan aliran kas itu kemarin kita udah bisa lihat, oh ini untung nih dari si perusahaan tersebut. Oh kita bisa invest. Kalau misalnya rugi ngapain kita investasi lagi gitu ya. Atau dari lihat cash flow-nya. Nah itu sebenarnya ada timbul nggak sih persaingan pasar tertentu gitu ya. Jadi dia ada yang kalah nggak sih sama perusahaan lain. Nah itu juga bisa lihat aliran kasnya. Kalau ketika kita mau nimbang-nimbang kita investasi di mereka atau enggak. Nah, ada keputusan investasi yang tidak hanya sekedar pendanaan saja. Nah, itu fokus pada aliran kas. Nah, biasanya kalau nggak ada pendanaan, misalkan contohnya kalau adik-adik lihat Goto ya, itu minus terus adik-adik. Tapi kemarin plus gara-gara dia itu PHK ratusan karyawan. Nah, itu jadi plus karena ya banyak yang di pendanaannya untuk biaya operasional dikurangi. Nah, itu kita bisa lihat lagi. Nah, untuk jenis-jenis aliran kas berdasarkan dimensi waktu, jadi kita ada, sorry, initial cash flow atau aliran awal kas, dan ada operational kas, gitu ya. Aliran operasional dan aliran kas terminal, gitu ya. Atau kita bilang terminate, gitu ya. Nah, aliran kas awal itu biasanya kita dari investasi yang belum dilaksanakan. Nanti kita akan lihat ya. Jadi awal itu di tahun ke-0, investasinya belum dilaksanakan, bisnisnya itu belum ada. Nah, ketika udah ada operasional, biasanya tahun 1 sampai operasional sendiri. Nah, biasanya untuk aliran kas terminate ini, biasanya untuk modal kerja ketika nilai akhir itu udah tadinya ada, sudah tidak berlangsung lagi. Biasanya depresiasi. Depresiasi mobil misalkan. Harga mobil yang atau harga handphone. Dulu BlackBerry atau apa ya? Android atau iPhone yang iPhone 4 deh. Sekarang nggak ada harganya ya. Hanya ya saya nggak tahu iPhone 3, iPhone 2 apakah itu ada harganya lagi sekarang. Nah, itu udah termasuk kas yang terminate atau udah nggak masuk lagi untuk investasi.
Jadi investasinya udah dananya udah nggak ada nih di pembelian iPhone yang zaman dulu gitu. Jadi sudah tidak ada harganya, udah usang. Nah, itu juga sama dengan mesin. Kalau udah usang itu nggak ada pengembaliannya. Jadi terminate cash flow. Jadi udah nggak bisa dikembalikan lagi karena sudah depresiasinya tidak ada nilainya lagi, harganya lagi. Nah, ketika kriteria penilaian investasi itu ada, jadi untuk menilai kriteria itu cara tempuhnya gimana nih, gitu ya. Nah, kita lihat perhitungan dijalankan menggunakan kriteria atau metode yang penilaian investasinya itu sebenarnya meningkatkan akurasi tinggi gitu. Jadi sebenarnya kalau pendapatan dari yang risiko itu yang biaya dikeluarkan itu adik-adik harus lihat lagi. Jadi misalkan sekarang itu adik-adik kan kuliah pakai laptop gitu. Nah, laptop ini pasti akan ada waktunya untuk tidak ada harganya. Nah, itu adik-adik harus nilai risikonya, oh kapan lagi adik-adik harus jual laptop ini dan diperbarukan. Nah, itu saran dari saya untuk investasi juga untuk masa depan adik-adik. Oke, mungkin bisa join lagi ya. Ini udah mau less than a minute. Bisa join lagi ya.